warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Baiklah, sebelum kita mulai belajar ya, saya minta tolong Sebelum pelajaran dimulai, baiknya kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, yang absen dulu. Nanti yang saya panggil namanya diangkat tangannya ya. Ahmad Rifki Ardian, Ahmad Khairul Bapak, Alfian Chandra Dinata, Andika Pratama, Artika Nurrohma, Asifa Anjar Nindi, Asifa Nuzulrohma. Sebelum kita mulai pelajaran, kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya bagaimana Bu? Kalau Bupati bilang tepuk satu, maka kalian tepuk satu tapi berada di tengah. Kalau Bupati bilang tepuk dua, berarti kalian tepuk dua kali tapi sebelah kanan dan sebelah kiri. Kalau Bupati bilang tepuk tiga, tepuknya di mana? Sebelah kanan satu, sebelah kiri satu, tengah satu. Kalau tepuk empat gimana? Kanan dua, kiri dua. Kalau tepuk lima, kanan dua, kiri dua, tengah satu. Baik, kita praktekkan bersama-sama. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, tepuk dua kali lima, tepuk tangan untuk kalian semua. Pada topik kali ini, Bukarti akan membahas tentang perilaku sopan santun terhadap guru. Nah, Bukarti tanya tadi pagi pada waktu kalian berangkat sekolah, Bukarti ada cuti juga. Kalian tadi pagi salim apa tidak? Salim, bagus. Berarti kalian sudah menerapkan salah satu contoh perilaku sopan santun. Sebelum masuk ke perilaku sopan santun, nanti ada yang kawin apa? Uang berapa? 100.000. Bukan ditanya, misalkan ini saya berikan ke kalian, mau apa enggak? Mau. Terus misalkan uang 100.000 ini Bupati apa namanya, remas-remas, terus bukan injek-injek, kalian masih mau apa enggak? Mau. Terus misalkan uang ini kotor, kalian masih mau?
kalian bernilai seperti uang 100.000, meskipun diremas-remas, diinjak-injak, masih tetap diinginkan semua orang. Ya toh? Pengen apa enggak? Pengen. Gimana caranya supaya saya bernilai seperti uang 100.000? Gimana caranya? Pengen kan? Pengen bernilai seperti uang 100.000, meskipun di tempat kotor, meskipun diremas-remas, diinjak-injak, tetap semua orang pasti menginginkan. Ucel-ucel gak apa-apa, saya mau. Gitu? Ya, sama dengan diri kita juga pengen bernilai seperti uang 100.000, ya meskipun bentuknya tidak pernah dipandang, tapi yang dipandang ada nilainya. Ya, syaratnya untuk bisa menjadi manusia yang bernilai. Ada berapa? Yang pertama, kalian harus punya pengetahuan. Yang kedua, kalian harus punya keterampilan. Yang ketiga, kalian harus punya attitude. Apa itu bukan attitude? Attitude adalah sikap. Syaratnya tadi ada berapa? 3. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, attitude atau sikap. Yang pertama, kenapa gue harus pengetahuan? Karena pengetahuan itu membentuk keterampilan dan juga sikap. Dengan pengetahuan, kalian tahu tentang banyak hal. Dengan pengetahuan, kalian bisa memahami semuanya. Gunakan indera kalian untuk mendapatkan semua pengetahuan. Contoh, pengetahuan itu tidak hanya melulu tentang belajar di dalam kelas, tetapi kalian bisa dapatkan pengetahuan di luar kelas. Contohnya apa? Contoh, kalau kalian ingin merasakan makanan itu enak atau tidak, kalian perlu apa? Apakah hanya melihatnya sudah cukup, melihat itu makanannya enak? Sudah cukup? Belum. Kalau kalian tahu, oh itu makanannya enak, dari apa? Dimakan, dirasakan, dikecap. Berarti kan tidak hanya belajar, tidak hanya fokus pada indera penglihatan. Kita butuh semua indera kita untuk mendapatkan pengalaman dan wawasan baru. Jadi belajar tidak hanya mengandalkan penglihatan, indera penglihatan, tapi kita perlu menggunakan indera perasa kita. Ya, perlu menggunakan indera pendengaran kita untuk memperoleh banyak pengetahuan dan wawasan. Selanjutnya, yang kalau sudah paham, kalau sudah tahu, kalau sudah mengerti dan punya pengetahuan, lanjut keterampilan itu juga masuk salah satu modal supaya kita menjadi manusia yang bernilai. Tampilan itu ada 3, soft skill, hard skill, dan life skill. Kalian harus memiliki keterampilan, entah itu di bidang akademik atau non akademik. Tidak melulu tentang pelajaran. Mungkin dulu saya tidak pandai saya dalam hal pelajaran, tapi saya bisa berlari kencang. Oh, kencang itu masuk keterampilan. Ya, tidak melulu tentang pelajaran. Terus yang ketiga, selanjutnya, ini penting. Kunci utama apa itu? Attitude atau sikap. Kalau ibaratnya uang 100.000, ini attitude ini angka 1, kunci utama. Nah, uang 100.000 ini tanpa angka 1 jadi tidak uang 100.000. Berarti dia adalah kunci yang mengikat pengetahuan dan juga keterampilan. Sangat penting. Percuma kalian punya pengetahuan, kalian punya keterampilan, tapi kalian tidak memiliki attitude atau karakter yang baik. Percuma ya. Terampil, tapi
yang disampaikan oleh guru. Gambar yang kedua, ini ada seorang kakek dan ada siswa yang sedang menunjukkan badannya ketika melewati bapak atau bapak menunjukkan badan dan menyapa ketika melewati guru. Termasuk perilaku sopan santun ya. Terus berikutnya, perilaku tidak sopan santun terhadap guru, yaitu ini ada siswa yang pengertian sopan santun. Coba baca apa tangan ya. Jadi sikap sopan santun termasuk salah satu sikap terpuji. Terus misalkan ada yang duduknya belosor, itu termasuk perilaku sopan santun nomor 3. Ya. Ini materinya sopan santun, jadi sikap kalian juga harus menunjukkan seorang pelajar yang bersikap sopan santun. Jadi sikap sopan santun ini termasuk salah satu sikap terpuji yang harus dilakukan tidak hanya di lingkungan sekolah, tapi di mana saja. Karena apa? Kembali lagi, attitude sikap adalah kunci dari segala itu. Kalau pengen kalian bernilai berharga, kalian harus memiliki attitude atau sikap yang baik ya. Jadi harus dilakukan di mana saja, baik itu di lingkungan keluarga, baik itu di lingkungan masyarakat, apalagi lebih-lebih di lingkungan bisa dimengerti? Selanjutnya, setelah pengertian perilaku sopan santun ya, yang tadi sudah ditampilkan dan sebagainya. Kedua adalah sama perilaku sopan santun terhadap guru. Cara berperilaku sopan santun terhadap guru. Siapa yang ingin membacakan? Mas Wisnu, silakan. Langsung saja Pak, silakan. Cara berperilaku sopan santun terhadap guru. Yang pertama apa? Tadi yang sudah dibacakan oleh Mas Wisnu, mendoakan kebaikan untuk guru. Terus karena apa? Guru akan mengajarkan kalian banyak hal ya, ilmu pengetahuan, keterampilan, setelah tempat kalian belajar. Jadi sudah sewajarnya kalian selalu lembar evaluasi proses dan juga saya yang paling utama dari teman-teman relawan yuk masuk ke depan yuk. Ambil kita dulu.
perilaku sopan santun terhadap guru sudah kalian pahami ya. Nanti minta tolong tadi apa diterapkan betul dalam kehidupan sehari-hari supaya besok kedepannya kalian menjadi manusia yang bernilai, mempunyai nilai ya. Diterapkan ya, tidak hanya di sekolah tetapi juga di mana saja. Itu materi yang kita bahas pada hari ini ya. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik ya. Nanti harap kalian besok menjadi manusia yang bernilai seperti apa yang menjadi harapan Bukati yang sudah Bukati sampaikan tadi di awal ya. Karena sudah selesai maka Bukati akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Selamat melanjutkan pelajaran berikutnya. Sekian dari Bukati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.